미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ulumul Quran yang beranggotakan saya sebagai moderator Fajrina Khairani dan teman-teman saya Hashima Mazia Istifaiyah, Dewi Kartini Awalia, dan Fitri Nur Khadijah. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Mujmal dan Mubayan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian Mujmal dan Mubayan. Mujmal menurut bahasa adalah tidak jelas atau samar-samar. Maksudnya adalah suatu perkara atau lafal yang tidak jelas dan memerlukan penjelasan. Mujmal menurut istilah artinya suatu dalil yang membutuhkan bayan atau penjelasan. Jadi, apabila terdapat suatu dalil yang bersifat mujmal, sedangkan bayannya belum didapatkan atau belum ditemukan, maka dalil tersebut tidak boleh diamalkan sebelum mendapatkan penjelasan atau bayan dari dalil tersebut. Ulama usul fikih mendefinisikan mujmal sebagai al-lafdhu alladhi yantawi ala iddati ahwalin wa ahkamin qad jama'tu fihi, yang artinya lafal yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum. Lafal mujmal adalah lafal yang samar. Dari segi sigutnya sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud. Tidak pula dapat ditemukan qarinah yang mengantarkan kita untuk memahami arti yang dimaksud. Dan tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syar'i atau pembuat hukum itu sendiri. Jadi dalam hal ini adalah Nabi. Para ulama telah sepakat bahwa terdapat penggunaan kata mujmal dalam Al-Quran. Namun kata tersebut tidak senantiasa dalam bentuk mujmal, sebab kata tersebut dijelaskan dan ditafsir dengan kata lain di beberapa tempat yang berbeda. Hal ini menjadi bukti bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang setiap bagiannya menafsirkan bagian yang lain. Kata yang mujmal di suatu tempat ditafsirkan dan dijelaskan di tempat yang lain. Selanjutnya adalah definisi mubayan. Arti mubayan menurut bahasa adalah yang menjelaskan. Maksudnya, suatu lafaz yang mengandung penjelasan. Sedangkan mubayan menurut istilah ialah mengeluarkan sesuatu dari bentuk yang muskil atau kabur kepada bentuk yang terang. Jadi, mubayan adalah penjelasan, sedangkan mujmal adalah yang dijelaskan. Pembahasan selanjutnya mengenai syarat-syarat mujmal yang akan disampaikan oleh Hashima Mazia Istifaiyah. Baik, beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang apa saja syarat apabila lafadz itu bisa disebut dengan lafadz mujmal. Maka itu ada 5 syaratnya. Yang pertama adalah lafadz itu berupa lafadz yang musytarak. Apa yang dimaksud dengan musytarak di situ? Musytarak adalah lafadz atau kalimat yang memiliki makna yang banyak gitu. Jadi satu lafadz itu bisa memiliki makna yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, lafadz quru di situ adalah lafadz yang mujmal dikarenakan dia merupakan lafadz yang musytarak. Dia memiliki makna yang banyak. Lafadz quru di sini memiliki 2 penafsiran berbeda dari para ulama. Ada yang mengartikan lafadz quru ini adalah berarti haid atau lafadz ini berarti suci. Nah, dari masing-masing penafsiran dari lafadz quru ini pasti akan memiliki penjelasan lebih detail lagi kenapa para ulama itu mengartikan dengan haid atau mengartikan dengan suci. Nah, itu penjelasan secara detailnya lagi disebut dengan bayan atau mubayan. Masuk pembahasan yang nomor 2, tadi kan yang pertama adalah lafadz itu musytarak. Yang kedua adalah ada kemungkinan antara apakah huruf ini adalah huruf athof atau huruf istinaf. Jadi terdapat kebimbangan antara kedua itu. Nah, di sini contohnya di dalam ayat yang berbunyi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Pada lafadz warasikhuna di situ adalah menjadi lafadz yang mujmal dikarenakan ini masih ada 2 kemungkinan nih. Apakah waw di situ adalah huruf athof ataukah huruf waw di situ adalah huruf istinaf? Nah, jika waw di situ adalah huruf athof, maka secara penafsiran atau pemahaman warasikhun itu adalah termasuk orang-orang yang mengetahui juga takwilnya dari Allah gitu. Nah, kalau sedangkan huruf istinaf wawnya, maka secara penafsiran itu
bisa diartikan kalau warosihun, orang-orang ini tidak mengetahui, jadi hanya mengimani apa yang menjadi takwil dari Allah gitu. Ayat itu tadi masih membutuhkan penjelasan yang lebih detail, maka dari itu penjelasan itu disebut dengan mubayan. Nomor 3 yaitu apabila lafaz itu berupa kalimat yang jarang atau susah, jarang dipakai dan susah untuk dipahami. Contohnya di dalam cuplikan ayat au ya'fuwal ladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Di lafaz biyadihi 'uqdatun nikah, di situ masih dipertanyakan gitu, siapa sebenarnya pemegang kekuasaan atas ikatan pernikahan itu? Apakah itu seorang suami atau seorang wali? Maka untuk menentukan di antara keduanya itu dibutuhkan penjelasan lebih detail yang disebut bayan itu tadi. Maka dari itu lafaz ini masih ijmal atau mujmal. Kemudian yang keempat adalah adanya kontroversi antara tempat kembali domir atau marojiknya domir itu kembali kemana. Nah, kalau seumpama masih bingung itu maka menjadi lafaz yang ijmal. Contohnya dalam hadis Nabi yang berbunyi la yamna'unna jarun jarahu ayyariza khashabahu fi jidarihi. Yang artinya janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya. Nah, kata ganti pada kalimat dinding rumahnya itu bisa kembali ke orang yang menyandarkan, juga bisa kembali ke tetangga yang lain gitu. Jadi ini masih butuh penjelasan gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adanya kontroversi antara maroji sifat. Jadi di sini contohnya Zaidun tabibun mahirun. Nah, lafadz mahirun di sini dia kan sifat ya. Nah, sifat ini dia kembalinya ke Zaidnya, ya emang asli pintar Zaidnya atau tabibnya. Zaid ini kan seorang dokter mahirun yang pintar. Nah, bisa jadi mahirun ini kembali ke tabibnya, dokter yang pintar gitu. Atau kembalinya ke Zaid, Zaidnya yang pintar. Jadi ini masih butuh penjelasan lebih detail lagi gitu. Langsung saja materi selanjutnya yaitu macam-macam mubayan. Macam-macam mubayan ada 8. Yang pertama yaitu mubayan dengan kata. Contohnya terdapat pada surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Jadi ayat barusan itu terdapat kata ufin, yaitu yang berarti A. Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mengatakan kepada kedua orang tua. Pemahaman dari ayat tersebut adalah melarang seseorang untuk menyakiti orang tuanya, seperti memukul dan lain-lain. Karena mengucapkan saja tidak boleh, apalagi memukul. Kemudian yang kedua yaitu mubayan dengan perbuatan. Misalnya penjelasan Nabi pada cara-cara sholat, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yaitu Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menjalankan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Cara sholat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi, yakni beliau mengajarkan sebagaimana cara beliau mengajarkan.
sebagaimana cara beliau mengerjakan, sambil menyuruh orang menirunya. Karena itu, penjelasan seperti ini disebut bayan dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga yaitu mubayan dengan isyarat. Misalnya, penjelasan Nabi tentang jumlah hari dalam 1 bulan yang terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi asyhru hakada wa hakada, yakni marratan tis'atan wa ishrina wa marratan salathina. Bulan itu segini dan segini dengan mengangkat jari-jarinya, yakni kadang 29 hari, kadang 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, penjelasan ini diberikan kepada sahabat beliau mengangkat ke-10 jarinya 3 kali, yakni 30 hari. Kemudian beliau mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya pada kali yang terakhir. Maksudnya bahwa bulan Arab itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. Kemudian yang keempat yaitu membayan dengan tulisan. Contohnya terdapat dalam sebuah hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku. Dia berkata, telah menceritakan kepada Sumamah bahwa Anas radhiyallahu an menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radhiyallahu an telah menulis surat kepadanya tentang aturan zakat. Sebagaimana apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu barang siapa yang memiliki unta dan terkena kewajiban zakat, jaza'ah, sedangkan dia tidak memiliki jaza'ah dan yang dia miliki hanyalah hiqqah, maka diperbolehkan dia mengeluarkan hiqqah sebagai zakat. Namun dia harus menyerahkan pula bersamanya 2 ekor kambing atau 20 dirham. Dan barang siapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat hiqqah, sedangkan dia tidak memiliki hiqqah namun dia memiliki jaza'ah, maka diterima zakat darinya berupa jaza'ah dan dia menerima atau diberi 20 dirham atau 2 ekor kambing. Dan barang siapa telah sampai kepadanya kewajiban zakat hiqqah namun dia tidak memilikinya kecuali bintu labun, maka diterima zakat darinya berupa bintu labun. Namun, dia wajib menyerahkan bersamanya 2 ekor kambing atau 20 dirham. Dan barang siapa telah sampai kepadanya kewajiban zakat bintu labun dan dia hanya memiliki hiqqah, maka diterima zakat darinya berupa hiqqah dan dia menerima 20 dirham atau 2 ekor kambing. Dan barang siapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat bintu labun sedangkan dia tidak memilikinya kecuali bintu makhot, maka diterimanya zakat darinya berupa bintu makhot namun dia wajib menyerahkan bersamanya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Nah, dari hadis ini menjelaskan tentang surat Abu Bakar radhiyallahu an yang dikirim kepada Anas radhiyallahu an sebagai panitia zakat di daerah Basrah yang berisikan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang macam-macam dan nisab binatang ternak yang wajib dizakati. Yang kelima yaitu mubayan dengan meninggalkan. Contohnya seperti yang diriwayatkan dalam hadis, kana akharul amrayni minhu Shallallahu Alaihi Wasallam adamul wudu'i mimma masatin nar. Artinya adalah akhir 2 perkara dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak mengambil wudhu lagi setelah makan sesuatu yang dibakar. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, dari riwayat tersebut tampak bahwa pada mulanya setiap makan sesuatu yang dibakar maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu. Kemudian Nabi meninggalkan, yakni Nabi tak wudhu lagi walau makan makanan yang dibakar. Nabi meninggalkan wudhu dalam hal tersebut oleh ulama dikatakan sebagai penjelasan atau bayan dalam jalan meninggalkan. Selanjutnya yang keenam yaitu mubayan dengan iqrar atau pengakuan. Contoh, Rasulullah melihat Qais sholat 2 rakaat sesudah sholat subuh. Maka Rasulullah bertanya kepada Qais. Lalu Qais menjawab 2 rakaat itu adalah sholat sunnah fajar.
Rasulullah tidak melarang. Ini menunjukkan dibolehkan sholat sunnah sesudah sholat subuh. Yang ketujuh yaitu mubayyan dengan qiyas. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab seorang penanya yang melakukan haji untuk ibunya yang sudah meninggal. Rasulullah bertanya, bagaimana kalau ibumu punya hutang? Apa kamu bisa membayarnya? Nah, hadis tersebut mengkiaskan mengganti haji orang tua dengan membayar hutangnya. Lalu yang terakhir yaitu mubayyan dengan diam. Misalnya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan wajibnya ibadah haji, ada seorang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam, tidak menjawab. Nah, diamnya Rasulullah ini berarti menetapkan bahwa haji tidak wajib dilakukan tiap tahun. Cukup itu saja macam-macam dari mubayyan. Kaidah yang berhubungan antara mujmal dan mubayyan. Dalam menjelaskan mubayyan dan mujmal, yang terdapat di ayat-ayat Al-Quran itu bisa secara muttasil atau dalam satu ayat, bisa juga secara munfasil atau terpisah dalam dua ayat. Nah, contoh mujmal mubayyan yang terdapat dalam satu ayat itu ada di Surat An-Nisa ayat 176, yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya laki-laki mempusakai atau menyeluruhi harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka, si ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 176. Nah, di sini kan ada nas yang menyatakan tentang kalalah. Dalam satu ayat itu sudah ada penjelasannya yang berikutnya itu tentang yang dimaksud kalalah ini adalah apabila ada seorang yang meninggal tapi dia tidak memiliki keturunan. Mereka cuma memiliki saudara perempuan saja. Jadi di ayatnya itu kan tentang kalalah, langsung dijelasin selanjutnya dalam satu ayatnya tentang mubayyan dan mujmal yang munfasil atau terpisah. Contohnya itu ada di surat An-Nisa ayat 27 yang artinya, dan Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Terus dilanjutkan lagi tuh di surat An-Nisa ayat 44, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab atau Taurat? Mereka kembali memilih kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Nah, jadi kan di ayat sebelumnya itu kan masih mujmal ya, alias belum jelas tentang, bisa kan bahas kalau Allah itu menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya. Ini maksud di sini orang yang mengikuti hawa nafsu itu dijelaskan lagi di bawahnya itu siapa mereka, ialah mereka yang memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kamu terjatuh juga mengajak yang orang lain gitu loh untuk tersesat juga, intinya kayak berpaling dari kebenaran yang sudah ada gitu. Nah, ayat yang mujmalnya tadi kan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 27. Terus dijelaskan di ayat yang An-Nisa yang ke-44 itu kan udah berbeda ayat, jadi itu termasuk mujmal mubayyan yang munfasil atau terpisah.